Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini. Bukan siapa-siapa tentunya. Saya di sini akan memberikan 5 hoaks terbesar di Indonesia dan akan memberikan 5 ancaman dan solusi-solusi. Yang pertama ada kiamat tahun 2012. Hoaks itu besar sekali rupanya guys ya. Karena waktu itu gempar karena tahun 2012 teknologi belum secanggih sekarang dan orang-orang mendengarnya dari teknologi dan juga dari telinga ke telinga ya. Jadi kiamat pada tahun 2012 itu hoaxnya berasal dari suku Maya yang kalender suku Maya itu habis di tahun 2012 dan itu membuat suku Maya itu mengumumkan bahwa dunia akan segera kiamat dan kita harus waspada dengan hoax-hoax tersebut karena saat itu orang-orang juga udah takut. Kalian pada takut? Takut, enggak. Teman-teman saya ada takut, ada yang enggak. Dan kita harus melihat informasi tersebut sebagai hoax ya. Karena kita tuh kiamat hanya yang di atas yang tahu. Kita tidak bisa menentukan kapan itu kiamat. Dan kita harus menelaah beberapa informasi sebelum kita mencernanya. Yang kedua terdapat Soekarno yang rumornya masih hidup dan terdapat di Villa Angker di daerah Jawa Barat ya guys ya. Dan hal itu sempat beredar karena rumornya saat Soekarno dikuburkan berisi pohon pisang. Dan terdapat villa kepresidenan yang tersembunyi di daerah tebing dan itu sangat sulit untuk dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Selanjutnya terdapat rumor tentang babi ngepet. Sempat gempar di Indonesia tentang babi ngepet karena banyak warga yang resah akan kehadirannya babi ngepet itu. Banyak yang ngaku uangnya hilang dan banyak juga yang menangkap babi ngepet itu padahal cuman babi hutan biasa. Dan hal seperti itu cepat banget beredar di internet dan orang-orang Indonesia pada percaya. Sungguh kemunduran pola pikir yang sangat jauh bukan? Selanjutnya terdapat gorengan menggunakan lilin. Bayangin gorengan menggunakan lilin guys. Enak, sumpah enak. Tapi gimana efeknya ke tubuh manusia yang mengonsumsi lilin? Dan itu juga pernah ramai di media sosial tahun 2017-2018an ke atas lah. Banyak gorengan menggunakan lilin yang viral. Padahal itu cuman strategi marketing toko sebelah gorengan agar gorengannya lebih laku daripada pesaingnya. Lalu yang terakhir yang baru terjadi kali akhir-akhir ini adalah Perang Dunia Ketiga. Siapa sih yang nggak takut Perang Dunia Ketiga? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, serem semua. Siapa yang nggak takut Perang Dunia Ketiga? Kalian takut? Takut. Semua pada takut guys. Dan alhamdulillahnya cuman hoak ya. Cuman yang sekarang perang itu Ukraina dan Rusia dan itu bukan Perang Dunia Ketiga. Baik, terima kasih. Halo, lanjut lagi. Yang kedua kita akan membahas tentang ancaman. Ancaman yang pertama adalah pencurian data. Siapa yang nggak takut pencurian data? Pencurian data kian marak akhir-akhir ini karena teknologi juga semakin canggih. Pencurian data bisa digunakan untuk pinjol maupun bermain judi dengan mengatasnamakan orang lain. Bener apa enggak ya guys ya? Benar. Benar. Yang kedua adalah pencurian akun. Siapa yang bermain Mobile Legend ataupun PUBG Mobile? Pencurian akun seringkali marak terjadi karena keirian karena tidak mempunyai skin. Orang lain mempunyai skin, kita tidak punya. Lalu kita mencuri akun orang tersebut agar bisa mempunyai skin dalam akun tersebut. Nah, kita harus waspada ini guys. Kita tidak boleh memberikan sandi apapun ke orang lain dan harus mengamankan akun kita secara ganda dengan menautkan lebih dari satu akun di game tersebut. Yang ketiga, terdapat virus. Virus kian marak kali ini.
Yang saya tahu virus ada Java, ada Corona. bukan corona. Corona itu virus lain ya, virus lain. Ya, virus-virus yang menyerang software ataupun hardware yang bikin pusing sebenarnya. Emang pusing. Dan kadang virus-virus tersebut dikirim orang random ataupun biasa disebut hacker. Nah, biasanya terdapat setelah kita terkena virus, terdapat tulisan kita harus membayar agar dilepaskan dari virus tersebut. Nah, caranya agar kita tidak terkena virus seperti itu, kita tidak boleh memencet asal. Link apapun kita harus telah dulu dari mana itu linknya, lalu kita pokoknya secure lah, tidak boleh asal mencet link-link yang disebarkan secara online. Yang keempat, pencurian data diri. Pencurian data diri ini hampir sama kayak yang awal tadi ya guys ya. Bisa buat pinjol. Nah, kita harus mengamankan data diri kita. Kita harus pintar dalam menyimpan data diri kita maupun online maupun offline. Yang terakhir, terdapat penipuan telepon yang mengatasnamakan saudara kita yang kecelakaan di jalan ataupun apapun lah. Dan kita harus mentransfer orang tersebut. Siapa yang pernah ketipu? Saya juga pernah ketipu, tapi penipunya takut. Soalnya dia nggak bisa ngomong guys. Dia tuh bodoh aslinya. Bodoh nggak? Bodoh, tapi saya lebih bodoh, tertipu 300.000. Nah, teman saya bodoh rupanya guys. Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Kita harus, jika ditelepon orang tidak dikenal dan meminta transfer seperti itu, kita harus benar-benar mengetahui apakah itu benar saudara kita ataupun hanya orang meminta uang secara penipuan. Baik, yang terakhir kesimpulan ya guys ya. Dampak dari solusi jika informasi digital tidak dapat dikendalikan. Kita harus memprotek diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh menyerahkan kemajuan informasi yang sangat berbahaya ini. Kita dapat memprotek diri kita sendiri dengan menggandakan akun, keamanan akun, mendownload antivirus, dan selalu mengecek aktivitas kita sehari-hari dan harus menghapusnya jika terdapat tab-tab yang berbahaya. Sekian, terima kasih guys.